Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di data saya malam hari ini yang akan ikut itu 90 orang. Oh iya, 90 orang. Saya lihat ada 30 orang yang sudah bergabung. Kita lanjutkan ya, karena kalau saya menunggu terpenuhi seluruhnya, jadi saling menunggu. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias untuk terus open mind dan belajar untuk terus meningkatkan kualitas diri. Seperti biasanya saya ulang-ulang kepada Anda dan saya mengingatkan kita semua, semakin meningkatnya kualitas diri kita, semakin meningkatnya skill kita, maka itu akan lebih mempermudah rezeki untuk datang ke kita. Jadi ibaratnya kita itu sedang membentuk tampungan air yang lebih lebar, yang lebih besar. Seandainya kemampuan kita untuk menampung rezeki itu hanya selebar gayung, maka rezeki semesta, rezeki dari Tuhan yang tak terbatas itu hanya mampu kita raih segayung. Sekarang kita membuat jadi ember lebih besar seiring skill yang kita punya. Diingatkan untuk teman-teman semua, siapkan alat tulis dan bolpen ya. Dan juga seandainya nanti dicek kalau misalnya ada yang belum di-mute, tolong di-mute biar suara dari sekitarnya nggak masuk ketika saya berbicara. Saya awali dari pembahasan hypnolearning ini dari pengalaman. Teman-teman komunitas terdekat dari saya sudah mulai masuk di dunia pendidikan atau dunia mengajar itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Jadi saat saya lebih muda dari sekarang, jelas ya. Saya mulai dari dunia pendidikan 2000. Saya pernah mengalami atau mendidik anak gitu ya. Anak tuh maksudnya setiap orang tuh akan selalu punya anak ya. Jadi maksudnya pada yang usia dari kalau kita buat range ya, dari usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, bahkan masyarakat umum atau yang udah luas ya. Ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante lah ibaratnya. Saya pernah dari tahun 2000 sampai sekarang, saya sudah merasakan pengalaman mendidik banyak kalangan. Dan karena ini merupakan panggilan jiwa saya dan ada passion di saya, ada passion saya di sana, ada potensi saya dalam hal ini. Begitu menyenangkan. Nah, dari perjalanan itu saya menangkap bahwa kehidupan kita akan lebih bisa dipermudah seandainya kita paham bagaimana cara tanda kutip cepat untuk belajar. Mengapa saya bilang cepat? Karena kita paham ternyata ada tekniknya, ada tekniknya. Oke, ada tekniknya untuk belajar. Saya sebut learning. Yang foto di atas adalah pada sebuah momen ya, sebelum kegiatan saya sekarang lebih padat gitu ya, saya biasa menyempatkan untuk menawarkan jasa bimbingan belajar. Jadi saya datang visit ke rumah murid, saya datang visit ke rumah murid untuk mengajari mata pelajaran apapun yang muridnya inginkan. Yang di depan ini adalah yang pernah menjadi murid saya, namanya Raffi. Halo Raffi, kalau kamu nonton rekaman ini nanti ya. Raffi ini saya didik dari dia SD di sekolah dasar. Itu saya pertama kali mendidik beliau dari Raffi dari sekolah dasar. Saya punya tujuan kenapa saya kadang untuk yang tingkat sekolah saya perlu datang ke rumahnya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya gitu, Kang Romi bisa datang nggak ke tempatnya? Rumahnya Kang Romi ataupun ada penyediaan lokasi untuk bimbingan belajar, bukan yang nggak ada sebenarnya, karena kalau kan training center ada kerjasama dengan training center dan bisa aja digunakan untuk tempat belajar ataupun datang ke tempat tinggal. Tapi saya memilih untuk datang ke tempat tinggal murid, kenapa? Karena bisa jadi hambatan dalam belajar, penyebabnya adalah lingkungan sekitar, dalam hal ini keluarga. Misalnya apa? Orang tua atau keluarga yang belum paham bagaimana tipe belajar orang, sehingga seandainya anak berusaha belajar dengan caranya, tapi malah ditegur, malah dimarahin. Jadinya, saya datang ke rumah untuk membantu menetralkan yang kemungkinan menjadi pemicu masalah di sana.
Dan bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, nah, peningkatan potensi kecerdasan akademis dari Raffi setelah dideteksi itu semakin meninggi. Kita masuk ke materi, kita langsung ke materi. Oke. Ketika saya berbicara dengan kata hipnotis, ada kan kita hypno learning, ada kata dasar hipnotis. Saya seperti biasa saya akan tanya acak. Dalam pemikiran Anda semua ya, ketika saya berkata ada satu kata hipnotis, yang kebayang itu apa sih? Saya tanya acak, saya tanya ke Helmi deh. Helmi, kalau ada kata hipnotis yang di kepala kamu kebayangnya apa, Mi? Kalau ada kata hipnotis? Terpengaruhi. Mempengaruhi. Oke. Kalau saya nanya ke Franz, kalau hipnotis apa sih kata kamu tuh, Franz? Ada kata hipnotis. Diatur, Pak. Diatur. Oke. Saya tanya ke Raisya. Raisya, apa Raisya? Kata kamu apa hipnotis, Raisya? Kata Raisya apa? Suara saya nyampe ke Raisya, Kak? Enggak, putus-putus ya. Oke, saya tanya acak. Kalau gitu saya pindah ya ke Indah. Indah Fatur gimana, Indah? Tidak sadar. Tidak sadar ya. Oke. Nah, makasih semua teman-teman Helmi, Franz, dan juga Indah. Hipnotis kalau kita lihat persepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan berhubungan dengan hipnosis. Jadi sebenarnya kalau secara keilmuan, namanya itu hipnosis. Oke? Hipnosis. Jadi kalau kita mendengar hipnotis, itu hipnosis. Sebenarnya hipnosis. Ilmunya hipnosis. Hipnotis nanti ada panggilan untuk orangnya sebenarnya. Jadi kalau menyebut ilmu hipnotis itu sebenarnya secara arti bahasa kurang pas. Kenapa saya paham ini, teman-teman? Barangkali saya pernah menginformasikan saya adalah seorang certificate gitu dari sertifikat hipnotis, sertifikat hipnoterapis, dan sertifikat instruktur untuk dalam hal hipnoterapis. Jadi saya punya 3 sertifikasi dari the International Board of Hypnotherapy, sehingga saya punya pengetahuan. Jadi hipnosis itu ilmu. Hipnotis itu sebenarnya ada orangnya. Sebenarnya ada hipnotis. Nanti kita bahas yang lain. Poinnya, sekarang saya pengen membahas dulu, pengen ngasih tahu gitu. Hipnosis itu, karena kan itu ilmunya hipnosis. Itu tuh seni komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Saya ngambil salah satu dari definisi dari salah satu instruktur dari hipnoterapis. Namanya View Azari. Hipnosis itu seni komunikasi sama pikiran bawah sadar. Jadi manusia itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Sederhananya 2 itu aja dulu. Oke? Sederhananya 2 itu dulu aja. Pikiran sadar adalah ketika kita berpikir dalam logika seperti ini. Ngobrol sadar. Kalau pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar itu program yang masuk, yang sudah terbentuk jadi refleks spontan. Contohnya pikiran bawah sadar. Ketika kamu misalnya kalau bahasa Sunda didegungkeun, ditoyor kepalanya gitu. Terus tiba-tiba kamu marah, kita ngambek. Kenapa ada reaksi marah yang secara spontan? Karena kita diajarkan untuk bereaksi marah karena dianggap tidak sopan ketika ada orang mentoyor kepala orang lain. Makanya kita reaksi yang marah. Seringkali yang menjadi berbahaya adalah program yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar kita untuk kita bereaksi. Padahal nggak mesti gitu juga. Kenapa saya bisa bilang gitu? Contohnya gini deh. Kalau di lapangan hijau ada tim sepak bola, terus ada satu striker habis ngegol dia ke ujung lapangan bola, dia selebrasi. Terus teman-teman datang, dijenggut kepalanya, digoyang-goyang, wah seneng. Apakah dia marah? Enggak, padahal kan sama dijenggut gitu. Maksudnya adalah pengajaran ini karena berkaitan sama kepekaan tiap-tiap wilayah. Atau cara sederhana tukang cukur megang kepala kan nggak apa-apa, suruh kanan kiri gini. Nah, ada ajaran-ajaran tertentu yang sehingga menganggap bahwa tidak sopan dan seterusnya. Itu pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini bisa dipengaruhi seandainya kita tahu pikiran bawah sadar ini kita bisa kita pengaruhi seandainya kita paham bagaimana memasukkannya secara efektif informasinya. Jadi ketika Anda sudah paham bagaimana pikiran bawah sadar ini nanti bisa Anda bentuk gitu ya, cara masuknya gitu ya. Untuk dalam hal ini belajar gitu ya.
Anda bisa lebih mudah memahami sebuah hal. Sebelum kita berlanjut, saya ingin sedikit membongkar tentang mitos atau fakta dalam hipnosis. Nah, kata hipnotisnya karena langsung pakai hipnotis karena di masyarakat kan kayak gitu. Hipnotis dikatakan bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang merugikan atau berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jawabannya adalah mitos. Hipnotis itu nggak bisa memaksa orang melakukan sesuatu yang merugikan atau berbahaya bagi dirinya atau orang lain. Seandainya dia nggak mau. Jadi jadi kalau ada pertanyaan ya, Kang Romi, Kang bisa nggak ngehipnotis semua orang atau siapapun? Jawaban saya bisa. Siapapun bisa saya hipnotis gitu. Hanya saja emang ada syaratnya. Semua orang bisa dihipnotis dengan syarat yang pertama. Orang ini bisa berkomunikasi. Orangnya bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalnya saya ngobrol, dia bisa feedback gitu. Yang kedua apa? Yang kedua fokus orang ini. Ini pada beberapa orang menjadi tantangan karena daya fokusnya kurang. Syarat yang ketiga, mau. Jadi kalau orang yang nggak mau dihipnotis, dia nggak akan bisa dipaksa. Untuk dihipnotis dia nggak bisa, apalagi memaksa melakukan merugikan atau berbahaya. Jadi menjadi mitos. Oke, yang kedua, hipnotis menggunakan kekuatan supranatural. Mitos. Hipnotis sama sekali bukan menggunakan supranatural. Itu murni bagaimana pemahaman psikologi praktis, kalau kata saya. Jadi ilmu psikologi tapi dasar-dasarnya gitu. Tidak seperti kuliah psikologi memahami secara menyeluruh. Psikologi praktis dan seni komunikasi. Dua itu mendasari. Jadi bukan supranatural. Orang yang dihipnotis tidak bisa bangun kembali dari diri hipnotis. Jadi kan kalau ada yang kayak gini, tidur. Nggak bisa tidur lagi. Nah, ini konsep yang salah juga. Karena sebenarnya, teman-teman, namanya itu awal mula tuh hipnotis itu dinamakan dari dewa tidur di Yunani itu. Ada dewa tidur di Yunani namanya hipnotis. Terus ada penemunya. Si penemunya itu pertama adalah James Bridge. James Bridge itu bilang, udah namanya hipnotis aja. Soalnya kan dewa tidur di Yunani. Tapi ternyata pas dia sadar, ternyata klien saya ini walaupun kelihatan gini, dia tuh nggak tidur, teman-teman. Dia itu nggak tidur, tapi ternyata dia masuk ke pikiran theta, ke gelombang theta, sehingga seperti seolah-olah tidur gitu. Padahal mah hantu. Jadi ini salah konsepnya itu. Nah, terus apakah bisa, ini makanya kalau misalnya dihipnotis tidak bisa bangun kembali, karena kan sebenarnya kita paham ya, dia bukan tidur. Dia sadar, apakah dia bisa sadar kembali? Jawabannya bisa. Jadi seandainya ada yang ditinggalin, dia hipnotis. Itu kalau ditinggalin, ntar bangun sendiri itu orang. Makanya kalau Anda belajar hipnoterapis ya, nanti kalau ada momen yang pas belajar hipnoterapis lagi dengan saya di kesempatan yang lain. Itu tuh kalau hipnoterapis harus cepat gitu. Jadi kalau ada instruksi apa nggak bisa lama dia. Harus bagus kemampuan komunikasinya. Seseorang tidak bisa berbohong dalam kondisi hipnotis. Mitos, orang bisa berbohong dalam kondisi hipnotis ya. Kenapa bisa berbohong gitu ya? Seandainya hipnotis bisa membuat orang tidak berbohong, si hipnotis ini bakal dipakai sama orang-orang atau kepolisian atau bahkan KPK untuk mengaku para koruptor tuh ngaku. Oh, kamu ngaku. Tidur, ngaku kamu. Nah, makanya nggak bisa. Kenapa? Yaitu dia untuk mau dihipnotis saja kan butuh kemauan ya. Bisa aja hipnotis saja butuh kemauan. Ini apalagi untuk mengatakan yang sejujurnya, apa yang menjadi aib. Maka dari itu, ketika Anda melihat acara hipnotis di TV, sekali lagi, TV itu tentang rating, teman-teman. TV itu tentang rating. Jadi kalau ada yang seolah-olah menarik dan hipnotis dan seterusnya, itu adalah strategi marketing. Ada siasat ya di baliknya. Anda mungkin sudah paham, tapi kadang-kadang yang perlu Anda kasih tahu adalah orang-orang di rumah, orang tua Anda, ya, adik-adik Anda, edukasi sama Anda. Itu tuh ada strategi tersendiri kalau ada teknik marketing. Hipnotis adalah kondisi tidur. Tadi sudah saya jelaskan ya, itu mitos. Harapannya saya membuat pelurusan kayak gini, jadi mitos itu secara hipnotis, secara umum bukan tidak menjadi ditakutkan. Terus biasa ada yang bertanya gitu, bener nggak nih kalau yang ditepuk di pinggir jalan, dihipnotis, terus sehingga hilang semuanya? Jawaban saya, mayoritas bukan. Kenapa? Gitu. Karena biasa itu penipuan, bukan hipnotis. Penipuan.
penipuan. Ditipu sehingga mau menyerahkan. Hipnotis itu sesat dan berbahaya, gitu ya. Oh, sesat berbahaya, gitu dia. Sesatnya seperti apa, berbahaya seperti apa, karena aman, karena pure komunikasi dan psikologi praktis. Oke. Nah, kemudian kita masuk. Oke, itu kan udah kita hipnotis secara sederhana kan itu definisinya. Secara hipnotis sederhana kan seperti itu. Lalu kalau hypnolearning itu seperti apa? Karena kan hipnotis itu cabangnya banyak, teman-teman. Kalau saya lagi mengedukasi guru-guru, maka yang saya informasikan adalah hypnoteaching. Tapi kalau ketika saya bagaimana bahkan si guru itu pun untuk belajar, ya hypnolearning. Karena setiap orang bisa jadi belajar dan mengajar, katakanlah gitu. Saya kan bilang ya ke Anda bahwa pembelajaran itu merupakan kebutuhan manusia sampai akhir hayat. Kenapa? Itu karena ciri-ciri manusia itu kan tumbuh berkembang ya, teman-teman. Dan untuk tumbuh dan berkembang itu harus terus belajar, gitu, kalau orang sadar. Gitu. Makanya ketika Anda yang menyimak ini tuh bukan hanya dibutuhkan oleh yang masih sekolah atau kuliah aja. Wah, ini itu. Bukan yang oleh masih sekolah ataupun kuliah saja sebenarnya gitu. Tapi karena manusia pada sejatinya adalah pembelajar. Walaupun saya secara umum ya, saya tulisnya murid dan mahasiswa. Karena secara umum. Karena ketika orang tidak banyak orang yang mau menyadari bahwa walaupun sudah dewasa, sudah nggak kuliah, bukan statusnya mahasiswa, tapi dia perlu belajar. Hal yang menarik gini. Saya pernah harus mempelajari dengan singkat konsekuensi medis. Jadi ada kondisi medis dan saya harus mengambil keputusan di berbagai kondisi medis, diajarin hal-hal dengan istilah medis dalam waktu yang singkat. Gitu. Ketika saya kan memutuskan apakah dulu waktu mau anak saya Girga akan lahir, apakah akan lahir normal ataupun sesar, gitu. Itu dijelasin semua. Nah, itu ada cara cepat untuk memahami. Seandainya kita paham cara kita belajar seperti apa. Oke, nah ini ya, ini penting. Harap simak teman-teman semua. Ini penting. Jadi kepada 40 orang yang sudah masuk ke sini, konsep pertama dari hypnolearning adalah Anda harus paham bagaimana manusia atau informasi ini masuk kepada otak manusia. Yang pertama, ketika informasi masuk ke otak kita, informasi itu masuk dari bawah ke atas. Oke, informasi masuk ke otak manusia dari bawah ke atas otak manusia. Jadi itu masuk tuh dari otak reptil dulu istilahnya. Otak reptil dulu. Otak reptil, dinamakan otak reptil adalah itu tuh karena ada keganasan tersendiri. Otak reptil itu sifatnya katakanlah fight, mau tarungan nih, atau flight, atau dia kabur. Sebagaimana sikapnya sebagai reptil, maka dia harus ditaklukkan dulu, ditenangkan dulu si otak reptil ini. Oke, otak reptil ini kan ibaratnya pengamanan bekerja. Maka gimana cara menjinakkan otak reptil manusia? Caranya adalah buat aman, buat nyaman. Sekali lagi, cara menjinakkan otak reptil manusia adalah buat aman, buat nyaman. Badan kita. Jadi seandainya, saya sekarang mau sharing hypnolearning. Bagaimana saya bisa membuat saya lebih fokus untuk melakukan sharing dan kan mau share kan saya ada pengetahuan dari hipnosis yang perlu saya share kan ke Anda semua ya. Even ada poin-poinnya tapi ada ilmu share. Otomatis materi pendidikan kewarganegaraan Pancasila, materi hukum, materi grafologi, materi yoga itu saya kan kepinggirin dulu nih. Bentar, buru dulu ya. Yang memaju sekarang adalah wawasan saya tentang hipnotis. Untuk itu bisa keluar, pertama langkahnya adalah tenangkan dulu badan kita. Aman dan nyaman. Contoh saya bawa air mineral, di samping saya. Kenapa? Agar badannya nyaman, badannya ngerasa aman. Bagaimana saya ngerasa aman, merasa nyaman gitu ya. Sebelum saya melakukan sharing, saya buang air kecil dulu. Biar ketika saya sharing nggak keganggu, ada keinginan-keinginan buat kekurang nyamanan. Saya cek lagi bagaimana untuk memfokus akses ini untuk saya belajar memahami udaranya seperti apa. Jadi ketika Anda belajar di rumah ataupun di kelas, pastiin badan Anda ngerasa aman dan nyaman. Udah makan atau belum? Oke, pengen buang air kecil atau buang air besar misalnya. Haus gimana? Oke,
udaranya seperti apa, tempat duduknya, hal-hal yang berkaitan tentang kenyamanan fisik Anda, sistem pengaman. Seandainya keamanan kenyamanan itu sudah oke, Anda sudah bisa masuk ke yang kedua, otak mamalia. Otak mamalia ini berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan emosi. Otak mamalia ini berkaitan dengan emosi. Maka ketika kita akan menekan otak mamalia adalah setelah kita membuat aman, ini akan mengkondisikan emosi kita relatif lebih netral. Maksudnya apa? Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Untuk membantu emosinya lebih tenang, apa yang kira-kira bisa membantu Anda untuk kan udah aman dan nyaman ya. Tadi saya sudah cerita udah ada keamanan, udah ada nyamanan membentuk otak reptil. Untuk emosinya seperti apa membuat lebih tenang. Bisa membuat emosinya lebih stabil. Apakah Anda perlu musik? Mendengarkan untuk emosinya terkendali. Apakah Anda butuh misalnya aromaterapi itu misalnya. Hal-hal yang membuat emosi lebih stabil gitu. Itu kondisikan. Yang ketiga, setelah fisiknya, emosi Anda oke, tenang, maka yang ketiga, otak neokorteks itu otak kecil baru informasi akan masuk. Baru informasi akan masuk. Nah, informasi masuk ini melalui setidaknya 3 hal. Cara Anda. Ada yang masuk efektif dengan visual, yang kedua dengan auditori, lalu dengan kinestetik. Caranya. Ada pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. 3 itu optimal. Nah, itu dikarenakan modalitas belajar. Orang-orang visual akan lebih efektif belajar dengan cara melihat. Orang-orang auditori akan efektif belajar dengan menyimak. Orang-orang kinestetik belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh. Pertanyaannya sekarang, sekarang kita harus paham, Anda harus paham, Anda tipe orang yang mana, sehingga Anda bisa mengoptimalkan cara belajar Anda dimanapun dengan kapanpun. Anda paham bagaimana mengoptimalkan nih, apakah mata, apakah telinga, atau ada kinestetik. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya pertama. Saya coba ngambil cerita. Oke. Ke Vivi deh. Halo, Vi. Ya, Pak. Vi, terakhir kamu ke jalan-jalan ke alam kapan, Vi? Ke pantai lah, pantai. Ke pantai kapan? Tahun berapa? Ke pantai tahun berapa ya? 2017 gitu. Ya. Oke. 2017 ya, masa baru. Pantai mana, Vi? Pantai mana? Pangandaran. Oke, saya pengen kamu ceritain suasana Pantai Pangandaran terakhir 2017 pas kamu kesana. Gimana sih suasana Pantai Pangandaran nih? Di pantai itu gimana suasananya? Yang kamu rasain aja. Aku waktu itu karena belum COVID mungkin ya, Pak ya. Ya, di terus? sana ramai pengunjung juga, kebetulan kan hari libur. Nah, terus banyak yang jualan, terus banyak yang main ke pantai gitu, terus banyak, kalau di sana waktu itu masih banyak sampah sih. Terus? Di sana. Terus gimana apalagi ya? Udah banget sih. Suasananya gimana? Suasana pantainya gimana? Kalau waktu itu kayak masih kotor, jadi kayak kurang nyaman gitu kan ya, Pak ya. Terus dan padat pengunjung, jadi nggak bebas gitu kan. Padat pengunjung? Ya, pengunjungnya padat. Oke. Sip. Makasih, Vi ya. Ya. Oke, nah teman-teman, dari jawaban Vivi nanti kita bedah kemungkinan modalitas Vivi seperti apa. Caranya gimana? Adalah perhatikan kata yang diucapkan. Oke, perhatikan. Kita lihat yang pertama. Oke. Orang tipe visual akan banyak mengucapkan kata. Tadi Vivi bilang ada kata kunci adalah kotor. Misalnya, oke. Terus ya kan ya, Vivi tadi bilang gitu.
Nah, kenapa saya makna cerita mengundang Vivi untuk bercerita? Karena untuk sekaligus Vivi biar tahu modalitasnya yang kuatnya di apa. Ternyata modalitas Vivi yang utama, yang dominan paling kuatnya adalah di visual. Tahunya dari mana? Kata-kata yang keluar. Kan Vivi bisa mencari padanan kata yang lebih dari itu, maksudnya itu. Selain itu, tapi yang diperhatikan adalah bagaimana tentang kotornya. Ada melihat banyak orang, ini kan gitu ya. Vivi bilang gitu. Ada yang melihat yang banyak jualan, dia melihat banyak sampah. Sementara kalau orang visual, teman auditori, ketika saya bertanyakan, pertanyaan saya adalah silakan gambarkan kondisi pantainya seperti apa. Orang auditori nanti bisa cerita tentang bagaimana dia mendengar suara ombak. Oke. Ya, jadi seperti ini kata-kata kuncinya. Yang kinestetik seperti apa? Gitu ya. Ya, di sana di pantai misalnya kerasanya panas. Nah, kan dia bisa gitu. Dia bisa cerita itu. Dia perasa panas gitu ya. Dan seterusnya. Ada kata-kata yang digunakan seperti itu. Ini contoh. Jadi sekarang harapannya ada 45 orang yang sudah masuk, sudah mulai tergambar, Anda tipe yang mana optimal. Untuk memastikan, saya akan melakukan tes ke Anda semua. Makanya saya sudah bilang, teman-teman siapkan alat tulis dan kertasnya. Oke, siapin dulu. Siapin alat tulis dan pulpennya. Alat tulis dan kertas. Sarwaken ya. Itu alat tulis dan kertas. Kertas dan buku. Oke, siap ya? Siap. Nanti sambil menyiapkan teman-teman semua, saya nanti akan ngasih Anda 20 pernyataan. Saya nanti akan ngasih 20 pernyataan yang nanti Anda pilih satu jawaban yang paling cocok dengan Anda. Yang paling cocok dengan Anda yang mana? Oke. Nanti ada 3 pilihan. Seandainya ini kan ada satu pernyataan gitu ya. Anda kalau kayaknya semuanya cocok, yang paling. Oke, yang paling. Nah, yang paling. Nah, sekarang tugas Anda adalah nulis 3 huruf. Huruf X, tulis di sebelah, oke. Huruf X besar, Y besar, Z besar. Oke. Ada X, ada Y, ada Z. Ya, tulisnya adalah itu. Pilih dulu. Karena kenapa huruf X, Y, dan Z? Karena nanti pilihan jawabannya akan ada X, Y, atau Z. Jadi ketika Anda milih, lihat pilihan Anda itu X atau Y, Z. Nanti kan 20 soal ya. Nanti ada 20 soal. Nanti Anda jawab, kalau misalnya Anda jawaban X ya, contreng aja. Jadi buat pagar gitu ya, yang 1, 2, 3, 4, lalu strip. Oke, gitu. Jadi Anda misalnya jawab 5 dengan X. Udah 5. Oke, karena nanti kita akan cari paling dominan yang mana. Ya. Oke, siap ya? Siap ya? Oke, siap. Nanti pertanyaannya akan saya munculkan satu persatu. Saya akan menghitung kurang lebih 5 detik, 5 hitungan. Habis itu sama saya langsung diganti slide kedua. Ya, jadi saya bakal nge-slide cepet aja. Tulis jawaban yang pertama kali keluar dalam otak Anda. Oke, sebentar. Oke. Siap. Silakan.
Oke, 20 soal sudah saya tampilkan dan sudah punya 20 jawaban. Anda sekarang silakan hitung. Anda sekarang kan silakan jumlahkan paling tinggi yang mana. X itu penanda Anda auditori, yaitu visual, kemudian Z itu kinestetik. Kalau ditotalkan, jawaban Anda harusnya 20. Kalau yang tidak 20, artinya Anda yang tertinggal tidak menjawab. Nanti Anda ulangi aja rekaman saya ini ya. Nanti saya akan simpan di YouTube, nanti bisa nyimak ulang ataupun di-share. Saya tanya acak deh, saya tanya siapa ya yang belum ya? Saya tanya ke Ajis deh. Halo Jis. Jis, kamu apa Jis? Paling tinggi Jis? Kinestetik, Pak. Kinestetik, oke. Oke, oke, Ajis kinestetik. Kalau siapa nih? Bangkit apa Bangkit? Bangkit apa? Paling dominannya apa Bangkit? Sempat ngisi. Bangkit nyambung. Belum Bangkit. Nah, Rina Febriani apa? Rina Febriani. Dominannya apa Rina? Auditori, Pak. Auditori. Oke, sip. Auditori ada ya. Yang kinestetik ada. Coba saya ke Raisya. Raisya, nyambung Raisya. Kamu Ya, apa Raisya? Pak. Kamu apa? Dominannya apa? Auditori, Pak. Auditori juga. Oke. Ya. Yang visual ada. Ada yang visual siapa? Sebut namanya. Yang dapat visual.
Saya, Pak. Ya, Sinta. Ya, Pak. Ada. Ya, Pak. Ya, Pak. Bang Jokyo. Oke. Sip. Oke, udah ketemu ya. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik, kan ya, ada yang ketiga. Nah, teman-teman semua, sekarang Anda sudah paham masing-masing ada yang dominan apa, ada yang dominan apa, 20 itu. Yang selanjutnya adalah pertanyaannya adalah apakah ketika saya sudah kan gini, teman-teman. Ketika saya mendidik orang-orang, melakukan edukasi kepada orang-orang, saya akan mengkondisikan mereka untuk mengoptimalkan auditory, kinestetik, dan visual mereka. Makanya kalau misalnya teman-teman berusaha biasa bertemu dengan saya, kalau yang pernah ketemu saya di kelas langsung ya, ataupun mungkin di Zoom, saya akan membuat dominan PowerPoint saya dengan gambar. Kenapa? Ini untuk memfasilitasi orang-orang yang visual terbantu ketika dia melihat gambar, dia akan ingat gambarnya. Ini kata kuncinya apa? Orang tipe visual demikian. Lalu bagaimana dengan tipe yang auditory? Tipe yang auditory akan lebih menyimak apa yang didengarnya. Saya ngomong apa? Makanya saya berusaha ngomong sejelas mungkin. Dan biasanya saya bilang, teman-teman, kalau saya mengajar atau ngomong terlalu cepat, tolong diingatkan. Karena kan kapasitas ngomong dekat cepat atau rendahnya kan beda-beda. Untuk orang-orang yang kinestetik, orang-orang kinestetik juga saya biasanya melibatkan. Jadi misalnya kadang-kadang saya ngasih bolpen untuk ditulis ke depan, saya ngasih waktu untuk mencatat. Gitu ya. Saya, teman-teman, jadi tes ini pada berkala bisa jadi ada perubahan ya, sesuai dengan dominannya bisa ada perubahan. Dulu teman-teman, saya itu beda skornya itu beda sedikit antara visual sama kinestetiknya. Jadi kinestetik saya lebih tinggi 1 poin daripada yang visual. Tapi saya tadi ngecek lagi, sekarang dominan kinestetiknya lebih tinggi. Dominan kinestetiknya saya lebih tinggi. Jadi itu udah dominan banget kinestetiknya. Sehingga saya paham, saya orang yang kinestetik, ketika belajar saya perlu bergerak, saya memberikan tempat biasanya untuk teman-teman yang kinestetik di kelas saya, Anda boleh mengunyah ketika belajar, boleh makan cemilan kan kalau belajar, agar tetap bergerak, gitu, harus bergerak. Nah, ciri-ciri kinestetik kan saya suka cerita ya, kalau megang pulpen tekan-tekan, ya, atau diputar-putar, atau kalau nggak ada pulpen, Anda godain teman di sebelahnya, colek-colek kuping, tendang bangku di sebelah. Itu ciri-ciri kinestetik. Itu harus difasilitasi. Kalau ntar dia usil, dia jahil ke teman di kelas. Kayak saya. Saya dulu usil, saya dulu jahil. Ya. Nah, bentar. Saya ke distrik tukang besok. Terus saya ada muncul angka yang auditorinya juga, walaupun sedikit tadi. Yang bagian ke distrik sama suara salah satunya. Sekarang ketika saya kinestetik, teman-teman, saya mau cerita ya tadi bahwa saya ada sebuah kisah ketika saya diinformasikan pada pilihan medis. Jadi itu beberapa tahun yang lalu ketika anak kami kira-kira mau lahir, terus tuh ada sebuah kondisi, intinya ya singkat ceritanya adalah suster bilang ada berbagai istilah-istilah medis, terangkan, yang ujung-ujungnya adalah kalau diterjemahkan secara singkat adalah apakah mau melahirkan biasa ataupun sesar kan. Itu dalam kondisi gitu, saya tuh nggak mudeng gitu. Saya bilang itu. Tiba-tiba kan sebagai manusia biasa diberi istilah medis yang banyak, saya dalam kondisi demikian gitu, ketika anak mau lahir. Caranya gimana buat belajar cepat? Saya minta kertas sama bolpen ke susternya. Saya minta kertas, saya minta bolpen. Saya bilang gitu. Hah? Buat apa, Pak? Sini aja dulu, saya bilang gitu. Bingung dia, kasih. Pas ngomong, saya bilang, oke, sus, ulangi lagi. Sus ngomong apa tadi? Terus sama saya dibuat mind map. Di kertasnya tuh. Dibuat mind map atau data-data kecilnya itu. Sehingga saya menjelaskan ulang, oke, sus, maksudnya gini, seperti ini. Jadi maksudnya biar saya nggak salah paham. Dan di sana saya bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan berhasil. Oke, sekarang seandainya itu berhasil untuk saya, apakah berhasil juga untuk mahasiswa atau murid saya atau orang yang pernah dibimbing? Oke, saya ngasih contoh. Ini dulu ada yang murid saya Rafi, gitu. Ketika saya
kurang padat kegiatan dulu. Saya menyempatkan datang ke anak SD, SMP gitu. Dulu itu yang saya ketahui Raffi itu bilang gini. Raffi itu sama sekali gitu gak seneng sama matematik. Terus pada tanggal ini diposting, tiba-tiba dia komentar gini ke saya gitu. Dia manggilnya kan kakak gitu. Kakak. Kalau di komunitas lain saya panggilnya Koko ya. Nah, dia bilang gini, Kak, aku sekarang kok jadi seneng ngerjain soal matematik ya. Dulu tuh dia nggak mau, ngelihat soal aja dia nggak mau. Kenapa dia jadi seneng gitu? Karena saya nggak tahu cara dia untuk optimal belajar seperti apa, teknik-teknik dan seterusnya. Jadi kan the problem, masalah itu bukan masalahnya itu sendiri, tapi bagaimana kita melihat sebuah masalah itu kan. Poinnya di sana. Oke, ini satu contoh. Poin yang lain apa? Ketika sebuah anggaplah kalau kuliah ya, kita ngomong tentang kuliah. Kalau orang kuliah sudah bisa optimal, maka akan muncul karya-karya. Saya menampilkan, jadi ada karya-karya yang biasa pada zaman sebelum era banyak Zoom atau online seperti ini, yang bisa ditampilkan karena lakukan survei kunjungan dan seterusnya dengan relatif bebas ya katakanlah. Saya ngambil contoh. Saya di kesempatan yang lain pernah ngajar mata kuliah hukum. Terus yang menjadi tugas saya adalah, hey mahasiswa, saya bilang tuh, kamu datang ke pengadilan negeri di Jalan Riau. Tugas kamu apa? Udah nonton aja pengadilan. Nanti kamu kirim laporannya ke saya. Saya bilang, laporannya ini ada orang namanya Imam, mahasiswa saya. Itu laporannya bentuknya koran. Bentuknya koran. Kan kocak gitu. Lucu gitu, saya bilang gitu. Terus dia tulis judulnya itu, Imam goes to court. Dia bilang, oh gaya, saya bilang gitu. Jadi bentuk laporannya ke saya koran. Jadi bukan halaman A4 yang di print gitu ya. Karena memang saya membiarkan silakan bentuk laporannya yang mau dikreasikan terserah, saya bilang gitu kan ya. Seperti apa. Tapi ini menarik, Lihat yang lain. Tipe-tipe orang proko. Apa ngasih karyanya bungkus rokok gitu, buset dia lagi. Tapi menarik juga, Kenapa menariknya? Jadi ini tuh dia di dalam rokok kan ada banyak rokoknya ya. Dia tulis ada 20. Jadi dia tuh karyanya itu sama dia di print, dikecilin, dimasukin gitu ke rokoknya. Nomor 1, 2, 3. Jadi ketika saya buka, ntar saya cari urutannya dulu dilihat. Nah, mungkin kalau si Ferdi ngerjain, mungkin ini Ferdi ya. Kamu jawabannya mungkin bungkus rokok sih kan ya si Ferdi ya. Kalau ada tugasnya kayaknya. Sebagai mungkin prof ya Ferdi. Nah, ini contohnya. Oke. Dan ada feedbacknya teman-teman. Itu kan saya tuh ya karena saya menemukan potensi saya. Kalau kita udah bahasnya tempo hari ya di tentang mengenali potensi. Saya tuh tinggi di kinestetik, intrapersonal, sama linguistik. Karena itu saya memilih jadi dosen gitu. Udah menyenangkan gitu. Mungkin saya akan ketika kalau tidak menjadi dosen gitu ya, ada yang kurang enak di badannya. Ketika saya sudah melaksanakan semua proses dengan optimal, jadi si mahasiswa atau murid biasa itu dapat lembar evaluasi dari sekolah ataupun dari kampusnya. Ketika itu terjadi, saya dapat selembaran evaluasi. Salah satunya, saya munculin satu aja. Saya munculin salah satu evaluasi yang ke saya adalah, saya dikasih hati. Ada yang nulis seperti ini. Yang lebih menarik teman-teman belum tahu, ada yang nulis ke saya, di bawahnya pakai cap bibir. Gila, saya bilang. Semoga bukan laki-laki, saya bilangin gitu ya. Semoga bukan laki-laki. Awas ini, laki-laki. Jadi, kenapa cerita ini? Yang sudah saya lakukan, ini terbukti efektif, teman-teman semua. Terbukti efektif. Jadi, seandainya mau, yuk, Anda seandainya udah tahu tipe Anda seperti apa, optimal belajar dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Oke, itu dia inti-inti dari hypno-learning. Itu hypno-learning, jadi hypno-learning itu ya demikian konsep dasarnya. Oke,
Monggo. Sekarang waktunya kalau ada yang mau diskusi, mau tanya jawab, saya persilakan di sekitar 10 menit lagi. Ya, silakan. Ada yang mau tanya, ada yang belum jelas, ada pertanyaan. Si Frans sudah ngantuk, aduh, si Frans sudah kucek-kucek. Oh, belum, Frans. Monggo, teman-teman. Ada yang mau tanya, ada yang belum jelas, silakan. Silakan bila ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas. Monggo. Aman ya, saya kira ya. Sudah cukup clean and clear kalau gitu. Ada kebingungan yang melanda. Saya ngecek dulu nih. Ada, tampaknya aman ya. Oke, teman-teman semua, kalau tidak ada. Oke, nanti kalau sudah tidak ada, terakhirnya nanti kita foto dulu ya. Terakhir ya. Buat share ke sosial media. Nah, kenapa, Bay? Kenapa, Bayu? Maaf Pak, kepencet Pak. Kepencet dasar. Oke. Sip ya. Saya matiin dulu recordingnya ya buat saya